Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Kenapa Kameta pakai masker? Karena Kameta lagi di luar rumah. Demikian juga buat adik-adik ya. Kalau kemana-mana keluar rumah harus tetap pakai masker. Nah, bagaimana keadaannya? Pasti luar biasa. Kameta senang banget kalau misalnya adik-adik masih semangat untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita saat teduh dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita saat teduh. Amin. Nah, kita mau nyanyi-nyanyi dulu adik-adik, biar semakin semangat. Untuk ini kita akan nyanyi lagu Semesta Bernyanyi. Yuk sama-sama dengan Kameta dan kakak-kakak sekolah minggu. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah, puji agungkan namanya. Yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah, puji agungkan namanya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Petukangan. Amang mau sampaikan, terimalah salam dari Amang dan juga Inang dan juga Rantos dan Sopar. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita mau mendengar firman Tuhan di minggu ini, Minggu Quasimo Dignity, masih Minggu Paskah. Ini Paskah Quasimo Dignity, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Dan di minggu ini kami bersatu hati berdoa, dan kiranya Tuhan, ketika kami boleh mempelajari firman Tuhan saat ini, Roh Kudus menuntun kami, dan biarlah kami bersuka cita karena kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, minggu ini namanya Minggu Quasimo Dignity, ini masih bagian Paskah, supaya ada ciri dari karakter anak-anak Tuhan. Apa artinya Quasimo Dignity? Quasimo Dignity artinya sama seperti bayi yang baru lahir.
Nah, kenapa orang Kristen harus seperti bayi yang baru lahir? Kita mau haus dan lapar akan firman Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran yang dari Tuhan. Supaya kita mampu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di minggu ini, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 20. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-29. Mari ikuti pembacaan ini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Kata Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian jauh tertulis dalam Injil Yohanes. Nah, ada yang dikasih Tuhan, Thomas itu salah seorang dari murid Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, nah, semua murid-murid Yesus itu belum tahu. Bahkan masih banyak yang masih ketakutan melihat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Jadi mereka mencar, ada yang pergi ke Galilea, nah, tapi ada sebagian yang suka kumpul-kumpul dalam rumah, dan kalau mereka mengumpul, mereka menangis, meratapi, berkabung masih. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tapi saat itu Thomas tidak hadir. Thomas tidak datang. Lalu murid-murid Tuhan kasih tahu sama Thomas, supaya Thomas kembali semangat dalam hidupnya. "Thomas, kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas bilang, "Mana mungkin yang sudah mati hidup lagi. Sebelum aku cucukkan jariku ini ke bekas paku di tangannya, dan juga sebelum kuulurkan tanganku ke lambungnya," kan paku Tuhan Yesus kan dipaku di tangannya, di sini. Lalu lambungnya ditusuk pakai tombak. "Sebelum kucucukkan jariku dan tanganku, aku tidak percaya." Nah, ada yang kasih Tuhan, 8 hari berikutnya Tuhan Yesus datang. Tapi Thomas sudah hadir lagi bersama-sama para murid yang lain. Teman-temannya sudah cerita, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi Thomas masih ragu. Sampai akhirnya tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Tapi ada yang menarik, pintu semua terkunci. Tapi Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka tiba-tiba. Baru setelah Thomas mencucukkan jarinya, baru dia percaya. Nah, ada yang kasih Tuhan, apa yang mau dikatakan firman Tuhan? Kita tidak melihat itu kan? Makanya Tuhan Yesus bilang di ayat yang terakhir tadi, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Oke, kita tidak lihat peristiwa kebangkitan Kristus. Tapi Alkitab menyaksikannya. Dan lihat juga, banyak hidup orang berubah karena percaya akan kebangkitan Kristus. Yang mau dikatakan, adik-adik mari bersukacitalah karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, bersukacitalah karena apa? Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Karena apa? Karena kekuatan kebangkitan itu bukan terlihat kita lihat atau tidak. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Artinya Tuhan kita hidup. Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus mau peduli sama adik-adik. Tuhan Yesus peduli pada kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu lihat apapun yang terjadi pada hidup kita. Dan setiap kita berdoa, Tuhan yang hidup itu akan mendengarkan doa kita. Bahkan dia mau menuntun tangan kita ketika kita dalam melalui kesulitan. Itu dia. Nah, percayalah. Percayalah walaupun kita tidak melihat. Nah, ada yang menarik ini.
ketika muridnya berkumpul, semua pintu dikunci, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus hadir. Hantu mungkin gitu ya, ini bukan. Kalau hantu kan gak bisa dipegang. Tetapi tubuh yang baru, tubuh yang rohani, itu bukti bahwa Tuhan hidup bisa dipegang. Artinya apa? Kita pun di hari kebangkitan kelak, ya, kita pun akan menerima tubuh yang baru sehingga kita bertemu dengan Tuhan. Ini pengharapan kita loh. Bacalah di 1 Korintus 15, baca panjang sekali. Paulus mengatakan, ada tubuh rohani yang akan kita terima kelak. Sekarang kita mengalami sakit dalam dunia, Tuhan Yesus sudah lalui itu. Nah, kalau kita mengalami sakit di dunia ini, yakinlah kelak tidak akan pernah ada lagi rasa sakit. Karena apa? Kita bangkit bersama Tuhan Yesus. Dan di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Di dalam Tuhan Yesus ada pertemanan yang baik. Tuhan Yesus bersedia menemani kita. Di tengah yang terkuncinya pintu itu, tiba-tiba Tuhan hadir. Adik-adik kasih Tuhan, Tuhan mau temani hidup kita dan memberi damai sejahtera kepada kita. Mari berikan pengakuan kepada Tuhan yang bangkit itu. Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Dialah Tuhan kita, dialah Allah kita. Dialah yang patut disembah, dialah yang patut kita puja-puji. Karena dia sumber kehidupan kita. Hadirin kasih Tuhan, Paskah menjadi kekuatan besar dan sukacita besar bagi kita semua. Rindukan selalu firman Tuhan, mau belajar sendiri ya. Walaupun di rumah masih ya, sekolah di rumah, beri waktu untuk baca firman Tuhan, untuk baca kitab suci kita. Beri waktu untuk mau merenungkan, bertanya sama papa, mama, sama orang tua tentang iman kita, supaya apa? Kita beroleh kekuatan. Dan kita boleh mengenal Tuhan lagi. Tuhan yang hidup, yang peduli kepada kita. Adik-adik, kita tidak sendirian. Adik-adik juga tidak kesepian. Karena Tuhan yang hidup itu bisa hadir dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kita. Bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dosa, maut, dan mengalahkan iblis. Sehingga kita boleh hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Amang mau sampaikan, tetap semangat di dalam Paskah ini. Ya, tetap semangat Paskah menaungi kita. Dan tetap sehat selalu, bahagia selalu, tetap sukacita dalam Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami boleh belajar dari kehadiran Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpercayaan Thomas. Dan kami boleh melihat, boleh menyaksikan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu Allah yang hadir dan yang mampu hadir dalam segala keadaan kehidupan kami. Dan Tuhan yang akan menemani kami, menemani anak-anak Tuhan, melewati banyak hal dalam perjalanan kehidupan ini. Karena kami punya Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian dan mengalahkan kuasa iblis. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dan biarlah kami bersuka cita sebagai anak-anak yang baru dilahirkan. Baru dilahirkan dalam karunia Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap sehat, dan kalau keluar rumah, pergunakan masker. Jaga kesehatan, selalu cuci tangan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta kan? Nah sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahan adik-adik dan jangan lupa transfer ke rekening di bawah ini. Yuk adik-adik sama-sama kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi Engkau Yesus Tuhanku. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku, selamanya
dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Shalom adik-adik sekolah minggu di rumah. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan sekolah minggu ya. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau berdoa dipimpin oleh Gomos kelas 5. Kita doa sama-sama ya. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kali ini Tuhan. Kami bisa belajar firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Berkatilah guru supaya guru sekolah minggu bisa mengajarkan kita dengan baik Tuhan. Berkatilah teman-teman dan teman-teman supaya kita bisa semua dengar guru dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Adik-adik, terima kasih. Adik-adik selalu menunggu dan adik-adik selalu menanti-nantikan ibadah online sekolah minggu. Walaupun masih pandemi, tapi adik-adik selalu setia mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, tema firman Tuhan di sekolah minggu adalah aku mau percaya pada Tuhan. Siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang mau percaya sama Tuhan? Nah, pasti adik-adik sekolah minggu percaya ya sama Tuhan karena kita sudah merayakan Paskah. Kita sudah merayakan Paskah bahwa kita melihat Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menebus dosa kita, ya. Dan Tuhan Yesus juga sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit dan hadir selalu di tengah-tengah kita dan juga di dalam hati kita, ya. Di sini temanya aku mau percaya pada Tuhan. Pasti adik-adik kalau percaya itu harus punya iman, ya. Iman percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kita baca ya. Firman Tuhan diambil dari Yohanes berapa? Ya, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kita bacanya bergantian ya. Kakak mulai dari ayat yang pertama. Perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab, "Dia ya Tuhanku dan Allahku." Nah, di sini ayat yang terakhir, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan ada yang tidak percaya yaitu si Thomas. Nah, pada saat itu Tuhan menampakkan dirinya, lalu setelah Thomas melihat dia percaya karena Tuhan menyuruh Thomas ya di ayat yang ke-27 kita baca lagi. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan
Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah, ya. Adik-adik, pada saat peristiwa itu, Tuhan itu menunjukkan dan Tuhan menunjukkan sikap contoh bahwa Tuhan itu penuh kasih kepada murid-muridnya. Ya, walaupun ada Thomas yang tidak percaya pada saat itu, tapi Tuhan tetap memberikan kasih-Nya kepada Thomas supaya Thomas percaya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kemudian peristiwa itu juga menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak mudah marah, ya. Dia menjelaskan kepada murid-muridnya, dia tidak dengan marah-marah. Nah, walaupun di situ ada Thomas yang belum percaya, tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, maka Tuhan Yesus memberikan imannya, memberikan iman kepada murid-muridnya dengan supaya murid-muridnya itu percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah, dengan cara juga Tuhan Yesus mencuncukkan jarinya kepada Tuhan Yesus supaya dia percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit, adik-adik. Nah, iman itu seperti apa sih? Iman itu bagaimana sih? Nah, iman itu bisa ada dalam hati kita. Iman itu timbul dari pendengaran kita, lalu kita sudah mendengar iman itu, sudah melihat iman itu, lalu kita menunjukkan kebesaran iman kita itu, adik-adik. Nah, kakak punya ayat tentang iman, ya. Ayatnya ada di Roma 10 ayat 17. Kita buka ya, Roma 10 ayat 17. Di sini ditulis di Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, ya. Jadi adik-adik, firman itu, iman itu berasal dari Tuhan yang kita tanam di dalam hati kita, yang kita dengar, yang kita lakukan setiap hari. Itu adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya sama Tuhan Yesus. Dan yang kedua ada di Ibrani 11 ayat 1. Kita buka ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, memang iman itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan, tapi kita lakukan, ya. Sama seperti pada peristiwa si Thomas itu, tadinya dia tidak percaya, lalu dia percaya bahwa dia sudah menyaksikan sendiri dan Tuhan Yesus juga sudah memberikan kasih-Nya. Tuhan Yesus juga sudah memberikan imannya supaya mereka percaya, ya. Nah, adik-adik, yang kita ambil dari firman Tuhan ini adalah adik-adik itu tidak perlu marah-marah, ya. Tidak perlu marah-marah. Kalau kita nggak percaya sama sesuatu hal, aku nggak percaya, terus adik-adik aku marah-marah dan kecewa, ya. Itu tidak perlu. Kita harus menyikapinya dengan baik, ya. Kita harus menyikapi segala sesuatu itu dengan tenang, dengan kasih, dengan damai sejahtera, ya. Lalu kemudian kita harus percaya pada kuasa dan kebaikan Tuhan Yesus, ya. Thomas sudah menyadari kuasa Tuhan Yesus yang dia sudah bangkit, ya. Dia sudah bangkit, lalu Tuhan Yesus berbaik hati supaya Thomas itu percaya, supaya Thomas itu mempunyai iman bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dan Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah karena sudah percaya di ayat yang ke-28 dan 29. Nah, untuk menyikapi perbuatan kita sehari-hari adalah kalau kita mau percaya sama Tuhan Yesus, kita mau menerapkan kehidupan kita sama Tuhan Yesus, yang pertama untuk hidup sehari-hari, ya, yang pertama itu adalah kita harus mengasihi orang tua, adik-adik. Kita harus nurut sama orang tua. Kita harus mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, ya, karena orang tua itu adalah masih gambaran Tuhan, ya, di hidup kita sehari-hari, ya, atau di rumah, ya. Karena orang tua itu juga akan memberikan nasihat, memberikan juga
jalan hidup yang baik kepada adik-adik sekolah minggu ya. Dan adik-adik tidak perlu marah-marah menyikapi apa yang telah orang tua adik-adik jelaskan, apa yang telah orang tua adik-adik memberikan nasihat. Nah, adik-adik tidak perlu marah-marah, tapi sikapi dengan baik. Dan kasih orang tua itu kepada adik-adik sama seperti juga kasih Tuhan Yesus kepada adik-adik sekolah minggu. Dan juga untuk teman-teman adik-adik sekolah minggu ya, melalui teman-teman kita juga harus mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi murid-muridnya. Nah, adik-adik juga harus mengasihi teman-teman di sekolah, adik dan kakak, keluarga, semuanya. Dan juga yang paling penting lagi adalah kita bersyukur melalui kasih karunia Tuhan ya. Melalui kasih Tuhan kita diberikan kesehatan ya, kita diberikan kesehatan sampai dengan saat ini. Tuhan tetap jagai kesehatan kita supaya kita bersyukur, supaya kita juga selalu sehat ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu melindungi kita, dan Tuhan selalu memberikan damai sejahtera untuk kita adik-adik sekolah minggu ya. Jadi adik-adik sekolah minggu ini harus punya iman ya. Adik-adik, dari mana iman itu kita dapatkan? Dengan cara adik-adik mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan puji-pujian untuk Tuhan. Karena iman itu tadi timbul dari yang kita dengar ya, lalu kita aplikasikan ke hidup kita sehari-hari ya. Dan juga iman itu memang tidak kelihatan tapi nyata ya, sama seperti peristiwa Tuhan Yesus itu bangkit. Memang kalau misalkan orang yang sudah dikubur masa bisa bangkit lagi, itu kan aneh ya. Maksudnya itu masa sih itu bisa terjadi? Tapi dengan kasih karunia Tuhan, dengan damai sejahtera Tuhan memberikan hidupnya, Tuhan memberikan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan kasih karunia-Nya, untuk memberikan damai sejahtera. Dan adik-adik juga di rumah pada saat adik-adik menerima bahwa nasihat orang tua, ataupun adik-adik juga menerima firman Tuhan, ataupun adik-adik juga menerima apapun itu, adik-adik perlu yang namanya menyikapi diri. Adik-adik selalu percaya dan imani bahwa apa yang disampaikan kepada orang tua, firman Tuhan itu baik untuk adik-adik sekolah minggu. Karena apa? Tuhan selalu menyertai dan melindungi dan memberikan damai sejahtera kepada kita ya. Jadi adik-adik sekolah minggu, coba adik-adik sekolah minggu jangan suka marah-marah kalau tidak terima sesuatu. Jangan marah-marah kalau tidak terima mainannya diambil sama adiknya, jangan marah-marah, tapi tetap kasih nasihat kepada adik-adiknya ya. Dan juga dengan cara adik-adik mengikuti ibadah online sekolah minggu itu juga bisa menumbuhkan iman adik-adik sekolah minggu. Nah, jadi sudah percaya ya sama Tuhan Yesus ya, selalu percaya sama Tuhan Yesus, karena senantiasa Tuhan Yesus selalu menyertai, melindungi, dan memberikan kasih karunia-Nya untuk kita. Ya, adik-adik sekolah minggu, terima kasih untuk firman hari ini. Semoga adik-adik sekolah minggu juga selalu diberikan kesehatan ya. Dan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa ya. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus Kristus Allah yang baik, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini. Kami selalu Engkau berikan kesehatan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, Engkau selalu memberikan kami damai sejahtera dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberikan bekal iman kami untuk hidup kami sehari-hari. Tuhan, jagai selalu iman kami agar kami selalu tetap berada dalam jalan-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini, baik juga adik-adik sekolah minggu yang belum mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah Tuhan juga jamah hatinya agar mereka bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini.
Terima kasih juga Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu pada kami dan orang tua kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Hari Paskah adalah memuji dan mengakui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Shalom semuanya. Saya Jessica Talita Tanjung dan